ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, bahwa Tuhan kembali lagi memberi kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Walaupun Tuhan, kami hanya beribadah di rumah, kami tahu Tuhan tetap ada dan hadir bersama dengan kami. Bapa, kami akan memulai ibadah kami sore hari ini. Tolong kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih buat Kakak Kesya Pandiangan yang sudah membawa kita ke dalam doa pembukaan. Terima kasih ya Kakak. Terima kasih. Haleluya. Apa kabarnya saat sore hari ini adik-adik? Yesus di hatiku selalu mantap. Yeha. Coba Tante tanya dulu Om Marcel. Apa kabarnya sore hari ini Om Marcel? Yesus di hatiku selalu mantap. Wah, semangat sekali Om Marcel ya sore hari ini. Haleluya. Tentunya ada yang di rumah jangan mau kalah ya sama Om Marcel ya. Om Marcel aja suaranya kuat sekali loh. Karena kabarnya Om sore hari ini luar biasa ya. Iya, semangat dong Itu dalam semuanya Tuhan. karena kita juga punya Tuhan yang luar biasa ya Om ya. Iya. Ayo semua adik-adik yang di rumah coba Tante sama Om yang di sini mau dengar suara adik-adik yang di rumah. Biar orang tuanya juga dengar kalau kabar kalian semuanya luar biasa. Siap ya semuanya ya? Keluarkan suaranya. Oke siap? 1, 2, 3. Apa kabarnya sore hari ini adik-adik yang cantik dan ganteng-ganteng? Yesus di hatiku selalu mantap. Yeha. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Om Marcel siap memuji Tuhan? Pasti dong siap Oh ini. siap ya Om, nggak terasa ya Om, udah hampir 1 tahun loh kita ibadahnya online ya. Adik-adik yang di rumah ibadahnya cuma lewat layar handphone. Tapi Tante percaya, biarpun cuma lewat layar handphone, tapi kita semua semangat memuji Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita abadi. Haleluya. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Haleluya. Siap ya semuanya? Ku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi.
semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, 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 haleluya. haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Wah, kayaknya ada yang di rumah semangat ya Om, memuji Iya, Tuhan semangat ya. pastinya. Wah, anak-anak yang luar biasa. Haleluya. Di sini kelihatan ya siapa anak yang sungguh-sungguh memuji Tuhan ya Om ya. Iya, Kak. Oke adik-adik, saat sore hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua yang sudah memuji Tuhan, yang sudah beribadah adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak raja ya Om. Iya. Mari adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar satu lagu baru. Kita mau sama-sama belajar tentang isi hati Tuhan. Amin. Kita mau belajar tentang mengerti tentang dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau sama-sama belajar pujian ini. Mari adik-adik yang di rumah, kita masih siapkan hati kita masih lipat tangan kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau membawa hati kita mau persembahan kita lewat pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik yang dikasih nama Tuhan Yesus, pujian baru kita berkata bahwa kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka telinga kita mau buka hati kita mau dengar suara Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau siapkan hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat pujian ini kita boleh lebih lagi mengenal akan siapa Tuhan kita boleh lebih mengerti lagi akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya adik-adik. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Sekali katakan, Bapa-Ku datang padamu. Haleluya. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mendengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Om Marcel akan bawa kita ke dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami, setiap penyembahan kami naik di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak ini Tuhan, dimanapun mereka berada, walaupun di rumah masing-masing, tetapi mereka bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati anak-anak-Mu, biarlah hati mereka bisa rindu untuk mendengarkan firman-Mu dengan mengambil sikap yang baik. Berkati Tante yang akan membawa firman-Mu, biarlah urapi, biarlah firman-Mu turun ke atas hamba-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Katakan haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik yang manis. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore semuanya, apa kabar sekali lagi? Nah lupa dia. Apa Om Marcel? Yesus di hatiku selalu mantap. Yiha, haleluya. Yuk sekali lagi sambil melompat 3 kali kita sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya.
Siapa yang diberkati lewat puji-pujian tadi boleh lambaikan tangannya. Ya, kita adalah anak yang Tuhan kasihi. Aku anak sekolah minggu. Tadi kan nyanyinya semangat sekali. Tadi kita sudah belajar lagu baru, lagu untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar kita tadi ya. Bapak ajarku mengerti. Ya, hari ini biar kita sama-sama belajar. Setiap minggu kita beribadah sekolah minggu. Kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, minggu yang lalu masih ingat ceritanya? Ayo, masih? Tentang siapa? Persahabatan. Yonatan bersahabat dengan Daud. Mereka saling mengasihi, ya. Walaupun Yonatan sama Daud bukan saudara kandung, tapi mereka memberikan contoh buat kita. Firman Tuhan mengajar kita minggu yang lalu untuk kita saling mengasihi, apalagi kita yang saudara kandung. Tadi kan ayat apalanya nanti kan yang sudah dikirim-kirim kan, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, jadi kita melihat persahabatan Daud dengan Yonatan itu luar biasa. Yonatan mau menganggap Daud itu menjadi saudara kandung, apalagi kita yang benar-benar punya saudara kandung, harusnya kita lebih saling mengasihi, betul? Oke, nah tante mau lanjut sedikit lagi ceritanya ya. Nah, waktu itu setelah Daud tinggal di istana, Saul mengangkat Daud ya sebagai tentaranya ya untuk berperang dimanapun ya. Daud ditugaskan, dia selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu sebabnya minggu yang lalu akhir cerita Daud begitu disayang oleh Saul ya. Dia juga disayang oleh tentara-tentara yang lain, pasukan-pasukan yang lain. Karena Daud ini orangnya baik, rendah hati, ya tidak sombong, dan dia menjadi teladan. Nah, satu ketika adik-adik, tante lanjut ya ceritanya, dengar baik-baik ya. Satu ketika Daud pergi berperang melawan orang Filistin, lalu pulang dengan membawa kemenangan ya. Daud selalu menang, bukan karena dia hebat, bukan karena Daud pintar, bukan karena Daud itu hebat dalam berperang, tetapi karena Tuhan menyertai Daud. Kemanapun Daud berperang, Tuhan selalu bersama-sama dengan Daud. Itu sebabnya Daud selalu menang. Nah, satu ketika tadi tante bilang, waktu dia menang melawan orang Filistin, ya karena orang Filistin ini musuh orang Israel. Setiap kali orang Israel berhadapan dengan orang Filistin. Tapi waktu Daud bisa mengalahkan orang Filistin, dia pulang ke istana, ke Yerusalem. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata seluruh kota itu orang-orang Israel heboh. Wah, Daud pulang dengan bawa kemenangan bersama Saul. Lalu apa yang terjadi? Ya, banyak anak-anak perempuan, orang-orang perempuan ya, dikatakan mereka mengambil rebana, tahu rebana kayak tamborin gitu. Lalu mereka menyanyi, mereka menari, mereka bersukacita. Lalu mereka bersaut-sautan, mereka nyanyinya gini. Ya, mereka menyambut Raja Saul. Ya, mereka menyambut raja mereka, Raja Saul. Lalu mereka menyanyi begini ya, walaupun waktu itu Daud yang datang ya sama-sama Saul, Daud yang pergi berperang, Daud yang mengalami kemenangan. Tapi mereka datang menyongsong, menyambut Raja Saul dengan begitu gembira ya. Lalu mereka menyanyi, menari sambil main rebana ya. Lalu lagunya gini, dia bilang gini ya. Dia bilang Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Wah, waktu Saul dengan Saul bilang, siapa? Ini Saul, gue loh ya, hebat ya. Saul dinyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Kemudian disambung lagi, mereka berbalas-balasan nyanyi. Lalu disambung lagi dengan perempuan-perempuan yang lain. Mereka kan rupanya nyanyi bareng tapi saut-sautan. Lalu yang lain nyaut bilang gini. Yang pertama bilang tadi apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Nah, lalu kelompok yang lain, perempuan yang lain nyambut begini, ya. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Jadi ya,
Kalau lagunya dari awal, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh. Nah, menurut kalian ya, beribu-ribu musuh sama berpuluh-puluh ribu musuh lebih banyak mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu, bukan cuma beribu-ribu, tapi berpuluh-puluh ribu musuh. Artinya Daud mengalahkan lebih banyak musuh. Kalau Saul cuma mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Nah, waktu Saul dengar ini, waktu pertama dia bangga, weh Saul ini bisa mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi waktu didengar Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu, langsung mukanya berubah. Langsung dia marah, dia menahan amarahnya, dia bilang kurang ajar ini. Masa Daud lebih hebat dari saya? Jangan-jangan nanti satu ketika kerajaan ini nanti diambilnya pula. Jangan-jangan aku dilengser jadi raja. Jangan-jangan nanti Daud yang jadi raja. Kira-kira menurut kalian Daud sudah dilantik belum jadi raja waktu itu? Memang orang Israel tidak tahu, tapi sebenarnya Tuhan sudah melantik Daud pada waktu itu. Ingat tidak cerita beberapa waktu yang lalu, waktu Samuel datang, lalu kakak-kakak abang-abangnya, ya 3 Samuel bilang ini calon raja, ternyata bukan. Akhirnya siapa yang diurapi jadi raja? Daud yang dari mana? Yang dari ladang, mukanya kemana-mana. Jadi Tuhan sebenarnya sudah melantik Daud jadi raja lewat Nabi Samuel. Tapi orang Israel tidak tahu. Jadi Saul pikir jangan-jangan satu kali nanti dia akan mengambil kerajaan ini. Dia akan jadi raja. Lalu sejak saat itu adik-adik apa yang terjadi? Yang Saul yang tadinya sayang sama Daud sekarang jadi berubah. Apa yang terjadi? Apa yang membuat dia berubah? Karena dia iri hati. Orang-orang banyak pada waktu itu mengatakan bahwa Daud lebih hebat. Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Tapi Saul hanya beribu-ribu saja. Sejak saat itu kalau ketemu Daud dia marah. Dulu dia sayang. Tapi sekarang dia jadi benci. Ya, bukan benar-benar cinta. Tapi benar-benar dia benci. Dia marah. Dia bilang nanti satu saat aku akan dikalahkannya. Kerajaan jatuh tangannya. Jadi mulai saat itu Raja Saul dia menjauhkan Daud dari kehidupannya. Ya, apa yang Saul lakukan? Dia mengangkat Daud nanti jadi kepala tentara 1000. Nah, waktu Raja Saul dia mulai marah, dia kembali ke istananya, hatinya penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah. Tiba-tiba sampai di istana, apa yang terjadi dengan Saul? Dia kerasukan roh jahat, adik-adik. Ya, dia kerasukan roh jahat, dia marah, dia kerasukan. Tahu orang kerasukan roh jahat ya? Bagaimana hidupnya yang mengerikan sekali. Apa yang Daud lakukan? Daud dia main kecapi, ingat ya. Waktu setiap kali Saul dia dirasuk roh jahat, Daud mengambil kecapi, dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Lalu setelah Saul tenang, apa yang terjadi? Saul dia memegang tombak. Sementara Daud memuji Tuhan. Saul yang iri hati, Saul yang penuh dengan kemarahan tadi, hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian. Apa yang dia lakukan? Dia ambil tombak yang di tangannya, lalu dia mau lempar ke siapa? Ke Daud. Artinya apa? Raja Saul mau membunuh Daud karena dia iri hati. Karena orang banyak bilang Daud lebih hebat. Ya, dia takut sama siapa? Sama Daud. Takut diambil kerajaannya. Lalu dia lempar sampai 2 kali. Tapi Daud mengelak. Lempar sekali lagi. Daud sampai 2 kali. Daud dia mengelak dan tidak kena. Ya, tidak kena tombak. Kalau kena, wah mati Daud ya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Nah, waktu Saul lihat begitu, dia tambah takut. Wah,
Ini Tuhan menyertai Daud. Aku tembak 2 kali dengan tombakku, lempar, tidak kena. Aku ada akal supaya menyingkirkan Daud. Aku angkat dia menjadi kepala 1000, ya, kepala pasukan 1000. Jadi setiap berperang Daud selalu ada di depan. Nah, biasanya kalau di depan kan selalu apa? Kalau ada berhadapan musuh, yang duluan kena yang mana? Bagian depan. Tapi adik-adik, karena Daud orangnya baik, ya, dia tetap rendah hati, dia tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertai Daud kemanapun dia pergi berperang. Dia selalu mendapat kemenangan. Wah, tambah Saul jadi marah, tambah Saul benci, ya. Mulai sejak saat itu, ya, kebencian, kemarahan daripada Saul kepada Daud itu tambah jadi, ya. Dia selalu ingin membunuh Daud, tetapi Daud selalu dilindungi Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya tante mau kasih tahu, ya, pelajaran yang bisa kita ambil untuk hari ini, pelajaran sekolah minggu, ya, untuk firman Tuhan hari ini. Mari, ya, kita jangan jadi anak Tuhan itu memiliki sifat iri hati, ya, jangan iri hati. Kalau kita lihat orang lain lebih pintar, mungkin ada teman kita dapat nilai lebih bagus dari kita, jangan kita iri hati. Harusnya kita juga belajar supaya kita dapat nilai yang baik, kan? Jangan seperti Saul. Saul iri hati. Biasanya kalau orang iri hati, apa yang terjadi? Marah-marah, ya. Iri hati itu dasarnya di hatinya tuh iri hati dulu, lalu marah-marah. Kemudian apa yang terjadi? Timbullah niat jahat sama seperti Saul, ya. Dari awalnya tuh iri hati dulu, kemudian dia marah karena tidak suka, iri hati dia, lalu ingin membunuh Daud. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, ya, tante mau kasih tahu, ya, hari ini sekolah minggu mengajar kita, ya, pelajaran firman Tuhan mengajar kita, jangan kita memiliki iri hati, ya. Melihat orang, teman-teman lebih mungkin punya sesuatu yang baik, jangan kita juga iri hati, ya. Lihat orang mungkin lebih baik, nilainya lebih bagus, tadi tante bilang, ya, jangan kita iri. Kalau kita mau nilai bagus, ya kita belajar, jangan kita marah-marah, ya. Sebab dari iri hati akan timbul kejahatan-kejahatan yang lain, ya. Kita bisa menjadi marah, jadi benci, jadi dendam, ya. Mungkin ada yang iri sama, apalagi sama saudara kandung, tidak boleh, ya. Sama kakak, abang kita, adik kita, mungkin kita rasa, dia lebih disayang, aku enggak. Kita benci, ya, kita benci sama kakak kita benci sama abang kita benci sama adik kita, marah-marah. Itu enggak baik, ya, enggak baik. Jadi yang paling baik biarlah, ya, kita minta supaya iri hati itu Tuhan buang dalam hidup kita, ya. Kita menjadi anak Tuhan yang baik, jangan simpan iri hati. Jangan simpan dendam, jangan marah-marah juga, karena itu tidak baik, ya. Ayo di sini, siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka marah-marah di rumah? Ayo, tidak ada yang ngaku, ya. Kalau misalnya lihat, ya, adiknya mungkin dibeliin mainan, kalian iri, lalu marah-marah. Ada di sini? Tidak ada yang ngaku, ya. Mulai sekarang tidak boleh iri hati itu tidak baik. Akan timbul kejahatan-kejahatan yang lain, ya. Kita suka marah-marah, jadi benci, jadi pendendam. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Jadi sekali lagi iri hati itu tidak baik. Nah, tugas kalian untuk minggu depan nanti kita akan lihat atau saksikan teman-teman kita yang wow, luar biasa. Tante cuman kasih ayat, mereka ekspresikan, ya. Tante bilang kalian bebas berekspresi, gayanya bebas. Semau elu aja, dan ternyata wow, luar biasa, hebat anak sekolah minggu Lebong Searang, ya. Nah, tugas minggu yang akan datang lebih mudah lagi. Nah, tugasnya begini, kalian ekspresikan muka kalian lagi marah semarah-marahnya, ya. Bisa mudah, kan? Jadi kalian foto, nanti minta papa atau mama fotoin kalian mukanya lagi muka marah, muka jelek gitu, nah, ya. Semarah-marah sejelek-jeleknya, mungkin lagi geram. Coba tante buka masker bentar, ya. Bisa
Contohnya, pokoknya muka yang marah-marah. Jangan ketawa gitu, bukan. Ekspresikan muka kalian lagi marah, lagi benci, lagi iri, lagi gerem ya. Kalian ekspresikan itu muka kalian, lalu minta papa atau mama foto. Nah setelah foto kalian kirim ke tante, itu tugasnya ya. Supaya kalian ingat, begitu kalian lihat foto, wah ternyata tidak boleh iri hati itu tidak bagus. Di foto aja jelek, siapa yang suka? Nah kalian foto, ya foto muka yang lagi marah, gimana ekspresi kalian marah, lagi gerem ya. Mungkin lagi merasa iri hati, benci, kalian ekspresikan, itu serah. Kan beda-beda pasti kan mukanya, tidak mungkin sama. Ya, mungkin muka Rere, muka Ilona, mungkin Grace atau yang lain-lain, Airo atau mungkin Niko atau yang lain. Tante tidak sebut satu-satu ya. Pasti beda-beda. Willy Widi pasti walaupun beradean, Willy Widi, siapa lagi yang brand JJ dan Madeline yang suka Mima, Asia, Onan, pasti beda-beda dong mukanya kalau lagi marah. Masa sih sama? Biar kakak adik juga pasti beda. Ya, ekspresi ya, jangan lupa ya, jangan lupa, gampang tugasnya. Tante tunggu, ayo siapa yang belum kirim-kirim tugas, Tante tunggu minggu yang akan datang ya. Tugasnya gampang, ekspresikan muka lagi marah, lagi benci, lagi gerem, lagi yang pokoknya yang jelek lah ya mukanya. Oke, bisa? Mari sekarang kita akan lihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan karya mereka yang luar biasa. Oke, sudah siap semuanya? Mari sama-sama kita saksikan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Amin. Riri, mantap. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Dadah. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih.
kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Amin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Kasih. Habis. Wah, keren-keren kan? Sekali lagi tepuk tangan. Wow, luar biasa. Ada yang sampai berpeluk-pelukan. Wah, luar biasa. Kreatifnya tante enggak terpikir sampai ternyata mereka ekspresikan ayat hafalan tersebut ya. Hebat-hebat. Nah, jangan lupa tugas minggu yang akan datang, apa tadi? Fotolah mukanya, ekspresikan muka yang lagi marah atau lagi gerem, lagi kesal. Pokoknya ekspresikan lalu foto ya, kirim sama tante. Jangan lupa sampai hari Sabtu ya. Sabtu sore paling lambat. Nah, jangan lupa buat anak-anak sekolah minggu yang mau kasih persembahan, tetap kasih ya, simpan waktu ibadah, setiap ibadah boleh kumpulkan di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah banyak bisa titip orang tuanya, serahkan ke gereja, ke guru sekolah minggu. Oke? Mari kita sudah sampai di penghujung ibadah kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau selesaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan mengajar kita jangan simpan iri hati ya. Jangan simpan amarah, jangan simpan kegeraman, dendam, tidak boleh. Karena tidak baik ya. Contohnya aja foto kalau lagi itu tidak bagus ya. Semua bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sudah menolong kita ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari sama-sama katakan terima kasih Yesus. Menyertai ibadah kami
pada sore hari ini. Biarlah Tuhan setiap pujian kami boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan Tuhan. Bahkan Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan menyenangkan orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, bahkan saudara-saudara kami ya Tuhan. Biar kami memiliki sifat rendah hati, kami memiliki sifat anak Tuhan yang mengasihi, bukan membenci ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, berkati sekolah mereka ya Tuhan, berikan kepintaran. Bahkan Tuhan juga memberkati orang-orang tua mereka yang dengan setia mendampingi anak-anak mereka untuk beribadah sekalipun hanya ibadah online. Terima kasih Tuhan, memberkati juga persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak sekolah minggu yang mereka kumpulkan setiap minggu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah mengelayani pada sore hari ini, baik yang bermain musik, memimpin pujian, bawakan firman Tuhan, menghandle multimedia, semua kami yang terlibat Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama Bapa yang baik. Kami bersyukur pada sore hari ini kami akan tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat sore adik-adik kasih oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Jangan lupa ya tugasnya, jangan lupa. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Dah.